Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksanul Putra dengan NIM 2020103703111382. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 5 mata kuliah sistem operasi, di mana kita disuruh untuk mengerjakan algoritma priority yang non preemptif dan preemptif, kemudian yang SJF untuk yang non preemptif dan preemptif. Jadi sebelumnya jadi yang preemptif itu jadi yang bisa diinterrupt ya. Kemudian untuk yang non preemptif itu yang tidak bisa diinterrupt. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk penjelasan saya singkat saya. Di sini saya sudah mengerjakan untuk algoritma priority-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai algoritma priority yang preemptif. Jadi di sini saya sudah membuat Gantt chart-nya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan Pak Denar pada video materi. Jadi sebelumnya untuk yang algoritma priority di sini ada ditambahkan tabel untuk prioritinya. Jadi semakin kecil angkanya itu yang kita pakai, jadi yang semakin kecil prioritinya berarti dia akan semakin didahulukan nantinya. Oke, jadi di sini kurang lebih seperti ini pada tabelnya. Untuk prioritinya untuk P1 ada 3, untuk P2 ada 1, jadi untuk P3 ada 2. Untuk membuat Gantt chart-nya, jadi pada video yang sudah dijelaskan Pak Denar bahwa kita harus melihat pada waktu kedatangannya. Di sini pada algoritma priority yang bagian preemptifnya, di sini bisa kita lihat pada P1 dia waktu kedatangannya itu berurutan dari P1, P2 dan P3, yang mana dari 0, 3 dan 4. Kemudian ketika kita membuat Gantt chart-nya, di sini saya meletakkan P1 terlebih dahulu. Kemudian P2 baru kemudian P3. Nah, karena di sini prioritinya untuk P2 itu lebih kecil, jadi dia itu harus diselesaikan terlebih dahulu, di mana ketika P2-nya di sini ketika dari P1, jadi P1 waktu kedatangannya 0, kemudian sampai dengan 3, kemudian waktu kedatangan dari P2-nya 3, karena di sini P2 lebih kecil untuk prioritinya daripada P3 dan P1 dan P3, dia langsung akan diselesaikan sampai terminate sampai dengan 5. Nah, pada kedatangan keempat itu si P3-nya itu harus menunggu sampai si P2-nya terminate karena prioritinya di sini adalah P2. Lebih kecil P2 daripada dengan P3. Nah, baru dari 5 akan di priority yang P3 akan dijalankan karena di sini P3 itu prioritinya lebih kecil daripada P1, di mana P3 itu 2 dan P1-nya 3, otomatis P3-nya akan dijalankan terlebih dahulu sampai dengan terminate. Di mana di sini dari 5 sampai dengan 10, di mana kita lihat burst time-nya itu ada 5, berarti dia sampai dengan 10. Kemudian baru setelah itu, setelah P3-nya terminate, baru priority yang paling besar yaitu 3 pada P1 itu baru dijalankan, di mana di sini dijalankan sampai dengan 17. Di mana sebelumnya P1 sudah dijalankan saat awal-awal yaitu sampai dengan 3. Kemudian untuk burst time-nya 10, karena burst time-nya 10. Jadi di sini sudah 3, kemudian ketika dimulai dari 10 itu dimulai dari 7. Selanjutnya untuk waiting time-nya di sini untuk P1-nya di sini ditambah dengan 0, karena si waktu kedatangan P1-nya itu dimulai dari 0. Kemudian dia akan menunggu dari 3 sampai dengan 10, sehingga kita kurangi dari 10 dikurangi 3 sama dengan 7, sehingga untuk waiting time dari P1-nya itu 7. Kemudian selanjutnya untuk P2, waiting time untuk P2 di mana dari waktu kedatangannya P2 di sini dia langsung sampai terminate. Jadi dia tidak ada menunggu untuk P2-nya. Jadi otomatis untuk waiting time-nya dia 0. Kemudian selanjutnya untuk P3 juga sama karena ketika waktu kedatangannya dia sebenarnya ada ya di sini. Waiting time-nya dia itu dari berarti 1. Mohon maaf jika ada kesalahan di sini, berarti karena waktu kedatangannya si P3 itu 4, berarti kita kurangi dengan dia kan waktu dijalankannya itu 5, berarti dikurangi dengan 4 waktu kedatangannya. Jadi dia harus menunggu di bagian sini karena prioritas dari P2-nya lebih kecil daripada P3-nya, berarti di sini sama dengan 1. Berarti P3-nya di sini
1. Oke, kita hitung ulang di sini 8 dibagi 3. Berarti 2,66 ya. Nah, jadi untuk average waiting time-nya itu dia 2,66. Selanjutnya untuk turnaround time-nya di mana di sini P1 dimulai dari 0 sampai dengan 17 waktu secara keseluruhannya. Kemudian untuk P2-nya karena dia dimulainya dari 3 dari sampai dengan 5, jadi otomatis kita sampai dengan waktu terminate-nya dia 5, kita kurangi dengan waktu kedatangannya dia yaitu 3. Selanjutnya untuk P3 yaitu kita hitung dari dia sampai akhirnya dia terminate dan waktu kedatangannya dia itu 4 dikurangi dengan 4. Jadi untuk ini 2. Oke, 2 sama 6. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya untuk average turnaround time-nya dia di 8,33. Selanjutnya untuk yang non preemptive. Jadi sama juga di sini kita melihat untuk membuat Gantt chart-nya itu kita melihat dari waktu kedatangannya, di mana P1 akan terlebih dahulu dari waktu ke-0 dan P2 dari waktu ketiga dan P3 dari waktu keempat. Otomatis dari P1 terlebih dahulu. Jadi dia tidak bisa di-interrupt. Ketika P1 sudah dijalankan, dia akan dijalankan sampai dengan dia terminate. Jadi sampai dengan terminate, selanjutnya akan dijalankan waktu kita cari waktu priority ketika P1 sudah dijalankan karena dia untuk waktu kedatangannya 0, jadi dia yang pertama sampai dengan terminate pada waktu ke-10. Kemudian kita cari dari antara P2 dan P3 itu yang mana daripada si priority-nya itu yang lebih kecil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa priority dari P2 itu lebih kecil, sehingga di sini yang diprioritaskan adalah P2. Sehingga urutannya P2 dimulai dari 10 sampai dengan 12, dimana karena burst time-nya itu ada 2. Kemudian baru dilanjutkan dengan P3. Itu burst time-nya 5 sampai dengan 17. Sampai dengan terminate, masing-masing sama dengan terminate. Kemudian untuk waiting time-nya di sini P1 karena dia waktu kedatangannya 0, jadi otomatis dia tidak ada menunggu, jadi langsung dieksekusi sampai dengan terminate. Selanjutnya untuk P2 itu dia karena dimulai dari 10 kemudian dikurangi dengan waktu kedatangannya dia, sehingga kita dapatkan waiting time-nya untuk P2 di sini adalah 7. Kemudian selanjutnya untuk P3 kita dapatkan dari dia dimulai dari 12 kemudian dikurangi dengan waktu kedatangannya dia, dimana kita dapatkan di sini ada 8. Selanjutnya untuk average waiting time-nya di sini kita totalkan semuanya ada 5. Selanjutnya untuk turnaround time-nya untuk P1 di sini karena dimulai dari 0 sampai dengan 10, jadi otomatis dia 10. Kemudian untuk P2 dimulai dari 3 sampai dengan 12, jadi 12 dikurangi waktu kedatangannya dia itu 3, itu sama dengan 9. Kemudian selanjutnya untuk P3-nya disediakan sampai akhir, kita kurangi dengan sampai dengan 17, kita kurangi dengan waktu kedatangannya dia, itu sama dengan 13, sehingga kita dapatkan average turnaround time-nya di sini adalah 10,66. Kalau selanjutnya untuk algoritma SJF, sebentar saya agak lupa algoritma SJF itu seperti apa. Oke. Dilihat dari oke. Jadi shortest job first schedule. Jadi algoritma SJF ini dia itu melihat dari si burst time-nya yang paling kecil terlebih dahulu, maka itu yang akan dijalankan. Kemudian di sini secara penyelesaiannya secara preemptif untuk P1-nya, jadi dia sama juga untuk algoritma SJF ini kita melihat dari segi, jika dilihat dari video yang dijelaskan oleh Pak Denar, kita lihat berdasarkan waktu kedatangannya. Oke, dari waktu kedatangannya di sini adalah P1 yang terlebih dahulu mulai dari 0, kurang lebih sama dengan yang hasilnya sama dengan algoritma priority ya tadi.
Dimana di sini algoritma SJF P1-nya itu karena dia kedatangannya 0 dari dia yang pertama sampai dengan 3, waktu kedatangan ketiga itu P2 datang, kemudian akan dieksekusi karena P2 di sini burst time-nya lebih kecil ya. Otomatis P2 ini akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi akan sampai terminate P2 di sini sampai dari 3 sampai dengan 5, kemudian dilanjutkan dengan di antara P1 dan P3 burst time yang paling kecil itu ada di P3 yaitu 5. Sehingga di sini dari P3 kita langsung lanjutkan dengan P3 sampai dengan 10 itu sampai burst time-nya 5, itu berarti dia langsung terminate. Selanjutnya untuk P1 dilanjutkan karena di sini sudah sampai 3, berarti selanjutnya P1 hanya dijalankan sampai 7 burst time sehingga sampai dengan terminate. Selanjutnya untuk perhitungannya kurang lebih sama dengan yang algoritma sebelumnya. Itu untuk item-itemnya di sini untuk P1 sama dengan 0, kemudian dikurangi dengan dia menunggu dari rentang waktu 3 sampai dengan 10. Jadi kita kurangi dari 10 dikurangi 3. Jadi dia menunggu selama 7 satuan waktu. Dan untuk P2-nya di sini karena dia tidak ada menunggu, ketika datang langsung dieksekusi, yaitu P2-nya 0. Untuk P3-nya, untuk P3-nya di sini berarti sama seperti ini. Oke, untuk P3-nya. Nah, untuk P3-nya di sini dia karena dia dijalankan dari 5, dia pada P2 itu karena ini preemptif ya, nggak bisa di ada kemungkinan di sini di algoritma SJF ini ketika 3 masuk ke 5, ketika masuk ke 4 dia itu akan dihentikan. Atau mungkin sama dengan yang algoritma sebelumnya juga. Oh iya, mungkin ya, jadi menurut saya sama aja dengan algoritma sebelumnya. Jadi dia diprioritaskan terlebih dahulu untuk yang si burst time-nya itu lebih kecil sampai dengan terminate, kemudian P3-nya sampai dengan terminate juga. Sama juga dengan P1-nya. Untuk waiting time-nya di sini untuk P1 ada 7, P2-nya ada 0 dan P3-nya ada 1. Kemudian untuk rata-rata waiting time-nya itu ada 2,66. Untuk turnaround time-nya, jadi dari proses pertama sampai dengan terakhirnya di sini kita jumlahkan sama perhitungannya dengan algoritma sebelumnya. P1-nya sama dengan 17 dari awal dia datang sampai dengan terakhir terminate. Kemudian P2-nya kan dia sampai 5 terminate-nya dikurangi dengan waktu kedatangannya. Kemudian P3 dari 10 dikurangi waktu kedatangannya 4. Kemudian kita jumlahkan semuanya, hasil akhirnya adalah 8,33. Kemudian untuk algoritma non preemptifnya sama juga. Untuk algoritma non preemptif di sini untuk waiting time-nya sama juga. Jadi kita lihat dari waktu kedatangannya di sini P1 yang pertama, kemudian yang burst time-nya lebih baru di bagian yang kedua. Itu burst time-nya siapa yang lebih kecil, yaitu kita bisa lihat burst time-nya yang lebih kecil itu adalah P2, dimana burst time-nya itu 2 dan P3 terakhir dan P3 untuk burst time-nya itu ada 5. Jadi karena P1 waktu kedatangannya 0 jadi dia harus pertama, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan P2 waktu kedatangannya burst time-nya lebih kecil daripada P3 yang terakhir. Selanjutnya untuk waiting time-nya P1-nya di sini 0 karena dia dari awal datang langsung dijalankan, itu tidak perlu antri. Kemudian untuk P2-nya dia perlu antri dari menit ke 0 sampai dengan 10 dikurangi dengan waktu kedatangannya dia ketiga jadi 7. Kemudian untuk P3-nya dia dari 12 dikurangi dengan waktu kedatangannya itu 8, dimana kita dapat hasil akhirnya di sini untuk average waiting time-nya itu ada 5. Kemudian selanjutnya untuk turnaround time-nya untuk P1 di sini 10.
dari awal dijalankan sampai dengan terminate. Untuk P2-nya ada 12 dikurangi dengan waktu kedatangannya 3 itu 9. Selanjutnya untuk P3 dari 17 sampai dengan 17 dikurangi waktu kedatangannya itu 4. Jadi untuk average turnaround time-nya ketika dijumlahkan itu hasilnya 10,66. Di sini saya sebenarnya ada jawaban lain untuk algoritma di bagian preemptive-nya. Jadi di bagian yang bisa di interrupt. Di sini jika dilihat dari waktu kedatangannya, misalnya 3, kemudian pada waktu kedatangan keempat itu si P3 datang, berarti otomatis si P3-nya langsung masuk. Jadi si P2-nya tinggal sisa 1. P2 Oke, di sini P2 berarti si P3-nya sampai 5 doang. Di sini sampai 5. Selanjutnya diinin sama P2 sampai dengan dengan 6. P2 di sini terminate. Berarti di sini selanjutnya di sini P3 berarti P3-nya karena dia 5, 1 berarti tinggal 4. 4 berarti sampai 10. Sampai dengan dia terminate, baru si P1 dijalankan sampai dengan 17 terminate. Nah, jadi saya ada pemikiran juga seperti ini. Jika di algoritma preemptive-nya kan ini bisa di interrupt. Jadi ketika di interrupt berdasarkan waktu kedatangannya. Jadi yang pertama kan P1 kedatangannya itu 0. Di waktu ke 0. Kemudian sampai dengan waktu ketiga itu kedatangannya ada P2. Nah, sampai karena P2 ini burst time-nya 2, berarti P3 ketika kedatangan P3 di 4 berarti si P2-nya di interrupt terlebih dahulu. Kemudian setelah berjalan 1, saya agak bingung di sininya apakah dia harus berjalan 1 atau berapa, ada ketentuannya, mungkin saya kurang paham. Ketika dia sudah sampai di sini saya menggunakan satuan waktunya misalnya 1. Jadi ketika P3-nya sudah berjalan 1, maka akan dilihat lagi si prioritinya itu yang mana yang lebih kecil. Jadi karena priority lebih kecil di sini P2, maka dia akan dilanjutkan dengan P2, di mana P2 sisanya tinggal 1. Itu sampai 6 sampai dengan terminate. Nah, ketika sudah P2-nya sudah terminate, maka dilanjutkan dengan P3 sampai dengan P3-nya terminate karena P3-nya lebih diprioritaskan dibanding P1. Baru terakhir akan dilanjutkan dengan P1. Otomatis untuk waiting time-nya dan turnaround time-nya itu akan berbeda. Jadi kurang lebih ada seperti itu untuk kebingungan saya di bagian preemptive-nya. Jika ada lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin karena saya juga baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.